Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hidup seorang pemuda sederhana bernama Ruli. Desa itu tampak damai, dikelilingi sawah menghijau dan pepohonan kelapa yang menjulang tinggi. Udara pagi selalu dipenuhi suara ayam berkokok dan semilir angin yang lembut, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang hidup dengan penuh kesederhanaan. Bagi sebagian orang, desa itu hanyalah tempat biasa tanpa keistimewaan, namun bagi Ruli, desa tersebut adalah tempat di mana setiap mimpi dan cita-cita mulai bertumbuh. Ruli bukanlah anak muda yang lahir dari keluarga berada. Sejak kecil ia sudah akrab dengan kata kekurangan. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku sekolah dasar, meninggalkan beban hidup yang cukup berat bagi ibunya. Ibunya, seorang perempuan tabah yang sehari-hari berjualan sayur keliling, selalu menanamkan nilai kesabaran dan kerja keras kepada anak semata wayangnya itu. Dari ibunya pula Ruli belajar arti penting dari kejujuran dan ketulusan, meski hidup seringkali tidak adil. Setiap pagi, Ruli berangkat ke tempat kerjanya yang sederhana, sebuah proyek bangunan di pinggiran kota. Dengan kaos lusuh, celana panjang penuh semen, dan topi usang yang melindungi wajahnya dari teriknya matahari, ia melangkah pasti. Tangan dan kakinya penuh dengan bekas luka kecil, tanda kerasnya kehidupan seorang kuli bangunan. Namun, tak sekalipun ia mengeluh. Justru setiap kali lengannya mengangkat semen atau tubuhnya mandi peluh, ia merasa itu adalah bagian dari perjuangan yang kelak akan membawanya pada kehidupan yang lebih baik. Ruli selalu bekerja dengan sepenuh hati. Ia bukan hanya sekadar mengangkat batu atau mencampur semen, tapi ia menaruh cinta dan doa dalam setiap pekerjaannya. Baginya, menjadi kuli bukanlah aib. Meski masyarakat sering meremehkan pekerjaan kasar, Ruli justru memandangnya sebagai ladang pahala dan penghasilan halal yang bisa memberi makan ibunya. Senyum selalu menghiasi wajahnya, bahkan ketika tubuhnya nyaris roboh karena kelelahan. Seusai bekerja, ia sering duduk di pinggir jalan menatap rumah-rumah besar yang sedang dibangun. Dalam hatinya ia berbisik, "Suatu hari nanti, aku tidak hanya akan menjadi orang yang membangun rumah orang lain. Aku ingin bisa membangun rumahku sendiri, rumah yang bisa membuat ibu tersenyum bahagia." Kata-kata itu tidak pernah ia ucapkan keras-keras, tapi tersimpan kuat dalam sanubari, menjadi bara kecil yang terus menyala meski sering tertutup abu kesulitan. Hari-hari Ruli tidaklah istimewa bagi orang lain. Bangun pagi, membantu ibunya sebentar, lalu berangkat bekerja hingga sore. Malamnya ia habiskan dengan membaca buku-buku bekas yang ia pinjam dari teman. Walau hanya lulusan sekolah menengah pertama, Ruli punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ia membaca tentang bisnis, pembangunan, bahkan kisah-kisah orang sukses yang memulai hidup dari nol. Kadang ia tertidur di atas buku, namun hatinya selalu bersemangat untuk belajar. Di desa itu, Ruli dikenal sebagai pemuda baik hati. Ia selalu menyapa siapapun dengan ramah, membantu tetangga tanpa pamrih, dan tidak pernah menolak jika ada yang membutuhkan tenaganya. Anak-anak kecil sering memanggilnya Kak Ruli yang kuat, karena ia sering menggendong mereka atau membantu memperbaiki mainan sederhana. Meski hidup miskin, hatinya kaya dengan kebaikan. Ada satu hal yang membuat ibunya selalu bangga. Ruli tidak pernah malu dengan pekerjaannya. Ketika teman-teman sebayanya banyak yang merantau menjadi pegawai toko atau bekerja di kantor kecil, Ruli tetap setia dengan profesi kulinya. Baginya, semua pekerjaan itu baik asalkan halal. Yang terpenting bukan bagaimana orang memandang, tetapi bagaimana ia menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, Ruli sering merasa kecil.
Ia sadar betul status sosialnya sangat berbeda dengan orang-orang kaya di kota. Setiap kali ia mengantar semen ke rumah besar, ia sering membayangkan bagaimana rasanya tinggal di sana. Ia membayangkan ibunya duduk di kursi empuk, tidak lagi berkeliling menjajakan sayur, dan dirinya bisa pulang membawa kebanggaan. Mimpi itu terkadang membuat matanya berkaca-kaca. Namun ia tidak pernah mengizinkan air mata itu jatuh di depan ibunya. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Ruli duduk di serambi rumah kecil mereka. Rumah itu berdinding papan, dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat karena ibunya. Di atas meja kayu kecil, terhidang sepiring nasi hangat dengan sambal terasi buatan ibunya. Sambil makan, ibunya menatap Ruli dengan senyum lembut. "Lei, meski kita miskin, ibu percaya kamu bisa jadi orang sukses suatu hari nanti. Jangan pernah minder dengan keadaan. Tuhan tidak melihat siapa kita sekarang, tapi seberapa kuat kita berusaha," ucap ibunya penuh kasih. Kata-kata itu seperti tetes embun di hati Ruli yang kering. Ia menggenggam tangan ibunya dan menjawab dengan suara bergetar. "Iya, Bu. Ruli janji, suatu hari nanti ibu tidak akan lagi capek jualan sayur. Ruli akan berusaha sekuat tenaga." Malam itu, Ruli tidur dengan hati yang hangat. Meski tubuhnya letih, pikirannya dipenuhi semangat baru. Ia memandang ke langit-langit rumah yang bocor, membayangkan suatu saat bisa memperbaikinya. Bukan dengan papan murahan, tapi dengan bahan terbaik. Ia yakin, setiap keringat yang jatuh hari ini akan berbuah manis di masa depan. Hari berganti, rutinitas pun berjalan sama. Namun di balik keseharian yang sederhana itu, benih mimpi Ruli terus bertumbuh. Ia tidak pernah membiarkan kemiskinan mengubur harapannya. Justru ia yakin bahwa kemiskinanlah yang menjadi alasan untuk bangkit. Hidup Ruli pada tahap ini memang damai, tenang, tanpa konflik besar. Ia masih pemuda desa yang sibuk bekerja sebagai kuli bangunan, masih anak yang selalu mendengar doa ibunya, masih manusia sederhana yang hanya bisa memandang mimpi dari kejauhan. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaan ini, Tuhan sedang menyiapkan jalan panjang yang penuh cerita dramatis. Jalan itu akan mempertemukan Ruli dengan orang-orang yang menguji hatinya, menghinanya, bahkan menjatuhkannya. Tapi juga jalan yang kelak mengantarnya pada kesuksesan dan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah pertemuan sederhana yang sebentar lagi akan terjadi. Pertemuan yang tanpa disadari akan mengubah alur hidupnya selamanya. Hari itu matahari bersinar terik, seakan ingin menguji keteguhan para pekerja bangunan yang sibuk di bawahnya. Debu beterbangan, suara palu bertalu-talu, dan mesin molen berputar tanpa henti, menciptakan harmoni khas sebuah proyek pembangunan. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdirilah Ruli dengan kaos lusuhnya yang basah oleh keringat. Meski tubuhnya penuh lelah, gerakannya tetap cekatan. Tangannya terampil mengaduk adonan semen, sementara matanya sesekali menyapu sekeliling memastikan pekerjaan rapi. Hari itu bukanlah hari biasa. Proyek tempat Ruli bekerja sedang memasuki tahap akhir pembangunan. Sebuah gedung pertemuan mewah milik pemerintah daerah akan segera diresmikan. Para mandor memberi perintah agar semua pekerja lebih teliti, karena sebentar lagi pejabat-pejabat penting akan datang meninjau. Ruli tidak terlalu peduli siapa yang akan hadir. Baginya, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas dengan baik. Menjelang siang, suasana proyek mulai berubah. Beberapa mobil mewah berhenti di halaman. Dari dalamnya keluar pria-pria bersetelan rapi dan wanita dengan busana elegan. Para pekerja spontan menghentikan sejenak pekerjaannya. Sebagian berdiri menyingkir sambil menunduk hormat. Mandor cepat-cepat menghampiri, memberi sambutan hangat.
Ruli masih sibuk merapikan tumpukan batu bata ketika tiba-tiba matanya menangkap sosok yang berbeda dari rombongan itu. Seorang gadis muda turun dari mobil hitam mengilap. Rambutnya terurai rapi, wajahnya lembut dihiasi senyum manis, dan langkahnya penuh percaya diri. Gadis itu tidak tampak angkuh seperti kebanyakan anak pejabat yang sering diberitakan. Justru ia menyapa para pekerja dengan ramah, bahkan melambaikan tangan kecilnya pada mereka. "Siapa dia?" bisik seorang teman Ruli sambil melirik penuh kagum. "Itu Ratna, anak Pak Arifin. Pejabat yang punya proyek ini," jawab yang lain lirih. Ruli diam. Hatinya mendadak berdebar tanpa alasan. Ia belum pernah melihat gadis secantik itu dari jarak dekat. Selama ini, kecantikan hanya bisa ia temukan dari sampul majalah bekas yang kadang ia lihat di warung kopi. Tapi kali ini, seorang gadis nyata, berdiri hanya beberapa meter darinya. Ratna berjalan pelan menyusuri bangunan, sesekali memuji hasil kerja para tukang, bahkan tidak segan mengangkat roknya sedikit agar tidak kotor oleh debu. Sikapnya sederhana, jauh berbeda dari bayangan Ruli tentang anak pejabat yang biasanya hanya duduk manis di balik kemewahan. Ada ketulusan dalam tatapan mata Ratna, seakan ia benar-benar menghargai keringat orang-orang yang bekerja di bawah panas terik itu. Ketika Ratna hampir melewati tempatnya bekerja, Ruli tanpa sengaja menjatuhkan ember berisi campuran semen. Ember itu terguling hingga membuat sebagian isi tumpah. Ratna yang melihat kejadian itu spontan berhenti. Bukannya merasa terganggu, ia justru menunduk sedikit sambil tersenyum. "Kamu capek sekali ya? Hati-hati, nanti bisa terluka," ucap Ratna dengan suara lembut. Ruli terdiam. Kata-kata sederhana itu menusuk hatinya lebih dalam daripada teriknya matahari. Ia tidak menyangka seorang gadis sekelas Ratna mau menegurnya dengan ramah. Lidahnya keluh, hanya mampu menjawab lirih. "Iya, Mbak. Maaf kalau bikin jalan kotor." Ratna tertawa kecil, lalu mengangguk sambil melanjutkan langkahnya. Namun bagi Ruli, momen singkat itu terasa seperti dunia berhenti berputar. Ia terus menatap punggung Ratna sampai gadis itu hilang di balik pintu gedung. Di dadanya, ada sesuatu yang bergetar, sebuah rasa asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, bayangan Ratna menghantui pikiran Ruli. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah, senyum gadis itu terus terbayang. Ibunya sempat heran melihat wajah anaknya yang lebih cerah dari biasanya. "Kenapa, Le? Ada apa? Kok senyum-senyum sendiri?" tanya ibunya sambil menyiapkan makan malam. "Enggak apa-apa, Bu," jawab Ruli singkat, namun pipinya memerah. Ia malu menceritakan pertemuan singkat itu, takut ibunya menganggapnya terlalu tinggi bermimpi. Hari-hari berikutnya, Ruli diam-diam menanti kesempatan untuk melihat Ratna lagi. Meski hanya sekejap, meski dari kejauhan, itu sudah cukup membuat hatinya bahagia. Setiap kali mobil hitam itu datang, Ruli menyempatkan diri melirik, berharap bisa bertemu tatap lagi. Kadang ia hanya mendapat senyum singkat, tapi bagi Ruli, senyum itu lebih berharga daripada upah harian yang ia terima. Namun, tidak semua orang memandang pertemuan itu sebagai hal wajar. Beberapa rekan kerjanya mulai menggoda. "Rul, hati-hati ya. Jangan mimpi ketinggian. Itu anak pejabat, bukan anak penjual sayur," ucap seorang teman sambil tertawa mengejek. Ruli hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Dalam hatinya ia sadar, jurang antara dirinya dan Ratna terlalu dalam. Tapi ia juga tidak bisa membohongi perasaan yang mulai tumbuh. Cinta kadang datang tanpa izin, tanpa logika, tanpa memandang siapa dirinya. Hari berganti minggu. Pembangunan gedung pun selesai. Acara peresmian digelar dengan meriah. Bendera dan umbul-umbul menghiasi halaman, panggung megah berdiri, dan musik tradisional mengiringi suasana.
Semua pejabat hadir dengan pakaian resmi. Para pekerja, termasuk Ruli, hanya duduk di sudut halaman, menonton dari jauh. Di tengah acara, Ruli kembali melihat Ratna. Kali ini gadis itu duduk di kursi tamu VIP, tampak anggun dalam balutan kebaya biru muda. Ruli hanya bisa menatap, hatinya berdesir seperti ombak yang menghantam karang. Ia sadar, gadis itu terlalu jauh untuk diraih. Namun entah mengapa, justru dari kejauhan itulah tekad dalam dirinya mulai tumbuh. Kalau aku ingin berdiri di sampingnya, aku harus jadi seseorang. Aku tidak boleh selamanya jadi kuli miskin, batin Ruli. Sejak pertemuan tak terduga itu, hidup Ruli tidak lagi sama. Ada semangat baru yang menyala, ada tujuan yang mulai terbentuk. Ratna bukan sekadar gadis cantik, ia adalah simbol harapan, alasan bagi Ruli untuk bermimpi lebih tinggi dari sebelumnya. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Namun ia juga percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau berusaha. Dan dari sinilah cerita baru Ruli dimulai. Pertemuan singkat itu hanyalah awal, namun kelak akan menjadi titik balik yang menentukan seluruh jalan hidupnya. Pertemuan yang tampak sederhana, tapi sebenarnya sedang dipahat oleh takdir sebagai penghubung antara kesederhanaan dan cita-cita besar. Hari-hari setelah pertemuan singkat dengan Ratna, hati Ruli terasa berbeda. Ia yang biasanya pulang kerja dengan wajah letih, kini sering tersenyum sendiri tanpa alasan. Senyum Ratna yang singkat, sapaan ramahnya, dan tatapan mata yang penuh ketulusan seakan menjadi cahaya baru dalam kehidupannya yang sederhana. Bagi Ruli, gadis itu bukan sekadar anak pejabat, melainkan sosok yang membawa arti baru dalam setiap langkahnya. Pagi-pagi sekali, ketika ayam jantan baru berkokok dan kabut tipis masih menyelimuti desa, Ruli sudah bergegas ke tempat kerja. Ia membawa peralatan dengan semangat berbeda. Kalau dulu ia bekerja hanya untuk menghidupi diri dan ibunya, kini ada motivasi tambahan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia mengaduk semen atau mengangkat batu bata, bayangan wajah Ratna muncul di benaknya, seolah memberi energi tambahan. Di proyek pembangunan lain yang kini ia kerjakan, Ruli selalu berharap mobil hitam itu muncul lagi. Harapannya sederhana, melihat Ratna meski hanya sebentar. Ia tahu gadis itu tidak akan datang setiap hari, tapi rasa rindunya selalu membuat ia bersemangat. Beberapa kali keinginannya terkabul. Ratna kadang datang menemani ayahnya meninjau proyek-proyek baru. Walau tidak selalu berbicara, sekadar melihatnya dari kejauhan sudah cukup membuat dada Ruli bergetar. Ada kalanya mereka saling bertatapan singkat, dan ketika Ratna tersenyum, Ruli merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Namun, cinta yang tumbuh diam-diam itu tidak selalu mudah. Teman-teman sesama kuli sering menggoda Ruli. "Rul, jangan salah langkah ya. Hati-hati nanti jatuh terlalu dalam," ujar salah seorang teman sambil tertawa. "Kalau mau dekat sama anak pejabat, kamu harus punya mobil dulu, rumah gede, minimal pakai kemeja, bukan kaos belel kayak gitu," tambah yang lain dengan nada mengejek. Ruli hanya tersenyum pahit, tidak membalas. Ia tahu mereka tidak salah. Jarak antara dirinya dan Ratna terlalu jauh. Namun hati tidak bisa diperintah. Semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat pula rasa kagumnya bertumbuh. Setiap malam, selepas makan bersama ibunya, Ruli sering duduk di beranda rumah. Dari sana ia menatap langit berbintang, membayangkan wajah Ratna. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang matanya berkaca-kaca. Ia tahu, mencintai Ratna sama saja dengan bermimpi menyentuh bintang. Terlalu jauh, mungkin mustahil. Tetapi bukankah semua mimpi besar selalu tampak mustahil sebelum diperjuangkan? Dalam diam, Ruli mulai menata hati dan pikirannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa rasa kagum ini tidak boleh hanya berakhir sebagai angan.
Ia ingin suatu saat bisa berdiri sejajar dengan Ratna, bukan sekadar sebagai kuli yang mengaguminya dari kejauhan, tetapi sebagai pria yang layak diperhitungkan. Perasaan itu juga mengubah sikap Ruli terhadap pekerjaannya. Kalau dulu ia sekadar menjalankan tugas, kini ia berusaha bekerja lebih rapi, lebih teliti, lebih cepat. Mandor mulai memperhatikan perubahannya. Rul, sekarang kerjaanmu makin bagus. Kamu bisa jadi tukang ahli kalau terus begini, kata Mandor suatu hari. Ruli hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu semangat itu datang karena satu nama, Ratna. Suatu sore, kebetulan Ruli mendapat tugas mengantar beberapa perlengkapan ke rumah besar Pak Arifin, ayah Ratna. Rumah itu berdiri megah dengan pagar tinggi dan halaman luas. Ketika ia memasuki halaman, matanya langsung tertuju pada sosok Ratna yang sedang duduk di teras, mengenakan gaun sederhana sambil membaca buku. Jantung Ruli berdegup kencang. Ia berusaha menunduk, pura-pura sibuk dengan barang bawaan. Namun, takdir berkata lain. Ratna menoleh dan melihatnya. Senyum ramah kembali mengembang di wajah gadis itu. Kamu kan yang waktu itu kerja di gedung pertemuan ya? Sapa Ratna. Ruli gugup, suaranya tercekat. Iya, Mbak. Saya Ruli. Ratna menutup bukunya, lalu menatap Ruli lebih lama. Kerjanya capek ya? Tapi hasilnya bagus sekali. Gedung itu jadi indah. Ucapan sederhana itu membuat Ruli nyaris kehilangan kata-kata. Baginya, pujian dari Ratna lebih berharga daripada uang tip apapun. Ia hanya mengangguk, mencoba menahan senyum yang hampir pecah. Setelah menaruh barang di gudang belakang, ia buru-buru pamit, takut kalau wajahnya yang memerah terlihat terlalu jelas. Sepulangnya dari rumah itu, langkah Ruli terasa ringan. Meski tubuhnya lelah, hatinya penuh kebahagiaan. Malam itu ia bercerita singkat pada ibunya, hanya mengatakan bahwa ia bertemu orang baik yang menghargai kerjanya. Ia tidak berani menyebut nama Ratna. Namun ibunya bisa membaca sorot mata anaknya. Ada sesuatu yang berbeda. Waktu terus berjalan. Benih cinta yang awalnya hanya kekaguman mulai tumbuh semakin kuat. Ruli tak lagi bisa menganggap Ratna sekadar mimpi. Setiap kali melihat gadis itu, ia merasa hidupnya punya tujuan lebih besar. Ia ingin berjuang, membuktikan bahwa meski ia hanya seorang kuli miskin, ia punya harga diri dan tekad untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik semangat itu, ada juga ketakutan yang mengintai. Ketakutan akan kenyataan pahit. Bagaimana jika perasaannya tidak pernah terbalas? Bagaimana jika suatu hari Ratna justru menikah dengan pria kaya raya yang sejajar dengan status keluarganya? Pikiran itu sering menghantui Ruli, membuat malam-malamnya penuh gelisah. Meski begitu, cinta memang memiliki caranya sendiri. Ia tidak peduli pada logika atau realita. Ia hanya tumbuh, diam-diam, mengakar kuat di hati seseorang. Begitu pula dengan Ruli. Ia tahu perjalanan ini penuh rintangan, tetapi ia tidak lagi peduli. Dalam diam, ia sudah jatuh cinta, dan cinta itu menjadi alasan terbesar untuk terus bermimpi. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil yang ia jalani saat ini sedang menuntunnya ke arah jalan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Jalan yang penuh lika-liku, penuh air mata, tetapi juga penuh cahaya harapan. Hari-hari Ruli kini dipenuhi semangat yang berbeda. Setelah pertemuan demi pertemuan singkat dengan Ratna, hatinya semakin mantap bahwa perasaan yang tumbuh itu bukan sekadar kekaguman sementara. Ia yakin, rasa itu telah berakar dalam dan tumbuh menjadi cinta. Cinta yang tulus, sederhana, tanpa pamrih. Setiap kali ia mengaduk semen, mengangkat batu bata, atau menyapu sisa-sisa pasir di proyek, wajah Ratna selalu hadir di benaknya. Senyum gadis itu menjadi penyemangat di tengah teriknya matahari,
Tatapan matanya yang lembut menjadi penghapus lelah ketika malam tiba. Ruli tahu dirinya hanya seorang kuli bangunan miskin, namun hati kecilnya menolak tunduk pada kenyataan pahit itu. Baginya, cinta adalah hak semua orang, meski dunia seringkali menolaknya. Suatu malam, Ruli duduk di beranda rumah bersama ibunya. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Lampu minyak yang redup menerangi wajah ibunya yang penuh keriput, tanda perjuangan hidup yang panjang. Ruli menatap ibunya lama, lalu menghela napas dalam. "Bu," suaranya lirih. Ibunya menoleh, menatap penuh kasih. "Ada apa, Le?" Ruli terdiam sejenak, lalu memberanikan diri. "Bu, Ruli kepingin melamar seorang gadis." Mata ibunya membesar, lalu senyum tipis muncul di bibirnya. "Gadis siapa, Le?" Ruli menunduk, malu. "Namanya Ratna, anaknya Pak Arifin." Suasana hening sejenak. Ibunya mengerti siapa yang dimaksud. Pak Arifin adalah pejabat terpandang di daerah itu. Seorang pria kaya raya dengan rumah megah dan harta berlimpah. Sementara anaknya, Ratna, terkenal sebagai gadis cantik yang ramah. Bagi seorang kuli miskin seperti Ruli, itu seperti mimpi yang mustahil. Namun, alih-alih menertawakan atau melarang, ibunya menatap Ruli dengan mata yang teduh. "Le, kalau hatimu sudah mantap, melamarlah. Urusan diterima atau ditolak, itu bukan kuasa kita. Yang penting niatmu baik, cara kamu baik, dan doa kita ikhlas. Jangan takut dengan harta atau status. Cinta sejati tidak mengenal itu semua." Mendengar jawaban itu, hati Ruli bergetar. Dukungan ibunya menjadi kekuatan besar. Malam itu ia tidur dengan hati yang berdebar, membayangkan hari ketika ia benar-benar datang ke rumah Ratna dengan niat melamar. Beberapa hari berikutnya, Ruli mulai mempersiapkan diri. Dari hasil tabungan kecilnya, ia membeli cincin emas sederhana di toko perhiasan kecil. Tidak besar, tidak mewah, bahkan mungkin terlihat remeh bagi keluarga kaya seperti keluarga Ratna. Namun bagi Ruli, cincin itu adalah simbol dari seluruh kerja keras dan cintanya yang tulus. Di sisi lain, kabar tentang niat Ruli mulai terdengar oleh beberapa teman kerjanya. Mereka terkejut sekaligus menertawakan. "Rul, kamu serius mau melamar anak pejabat?" tanya seorang teman sambil tertawa terbahak-bahak. "Iya, Rul. Jangan bikin malu desa ini. Kita ini siapa? Mereka siapa?" tambah yang lain. Ruli hanya tersenyum tenang. Ia tidak tersinggung, karena ia tahu orang-orang itu berbicara berdasarkan logika dunia. Tapi cinta tidak bisa selalu diukur dengan logika. Dalam hatinya, ia berbisik, "Aku tidak takut ditolak. Yang aku takutkan adalah jika aku tidak pernah berani mencoba." Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam bersih, Ruli berangkat ke rumah Ratna. Ia membawa cincin kecil itu dalam sebuah kotak kayu sederhana yang dibungkus kain batik. Ibunya ikut menemaninya, meski wajahnya tampak cemas. Rumah besar keluarga Ratna berdiri megah, dengan pagar besi tinggi dan halaman luas. Mobil-mobil mewah terparkir rapi. Hati Ruli berdegup kencang, namun ia menegakkan kepala. Ia datang bukan sebagai pengemis cinta, tetapi sebagai pria yang membawa niat baik. Saat mereka dipersilakan masuk oleh pembantu, suasana hening menyelimuti. Di ruang tamu yang mewah dengan sofa empuk dan lampu gantung berkilau, duduklah Pak Arifin, seorang pria parubaya berwibawa dengan jas mahal. Di sampingnya ada istrinya, seorang wanita elegan dengan perhiasan berkilauan. Ratna duduk sedikit di belakang, wajahnya tampak kaget melihat kedatangan Ruli dan ibunya. Dengan suara bergetar namun mantap, Ruli membuka pembicaraan. "Pak, Bu, saya Ruli.
Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Ratna untuk menjadi istri saya. Ruangan mendadak senyap. Ratna menunduk, wajahnya memerah. Ibunya menggenggam tangan Ruli, memberi kekuatan. Namun, seketika suara tawa keras pecah dari Pak Arifin. "Kamu bilang apa tadi? Melamar anak saya? Kamu kuli bangunan miskin berani-beraninya datang ke rumah ini dengan niat seperti itu." Suaranya meninggi, penuh amarah bercampur ejekan. Ibu Ratna menambahkan dengan nada sinis. "Nak, kamu ini tidak tahu diri. Kamu pikir anak pejabat akan mau menikah dengan kuli? Kamu tidak pantas." Wajah Ruli memerah, namun ia menahan diri. Ia hanya menunduk, mencoba tetap sopan. Ratna terlihat gelisah, ingin bicara namun tertahan oleh tatapan tajam ayahnya. "Pergi dari rumah ini sebelum saya usir dengan cara kasar," bentak Pak Arifin. Air mata ibunya mulai jatuh. Ia menarik tangan Ruli, mengajaknya keluar. Namun sebelum pergi, Ruli sempat berkata dengan suara tegas meski bergetar. "Pak, Bu, saya mungkin hanya kuli miskin. Tapi cinta saya tulus. Saya datang dengan niat baik, bukan untuk dihina. Ingatlah, roda kehidupan berputar. Hari ini saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya percaya suatu hari nanti saya bisa membuktikan diri." Setelah itu, ia berjalan keluar dengan langkah berat. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca, ingin menahan namun tidak berani melawan kehendak keluarganya. Hari itu menjadi hari paling pahit dalam hidup Ruli. Namun justru dari kepahitan itulah sebuah tekad besar mulai terbentuk. Hinaan itu, luka itu, menjadi api yang membakar semangatnya. Ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan kembali, bukan sebagai kuli miskin yang dihina, tetapi sebagai seorang pria sukses yang disegani. Dan sejak hari itu, hidup Ruli tidak lagi sama. Hari itu, matahari sore menggantung di langit desa, sinarnya menyelinap di antara pepohonan mangga yang tumbuh rindang di sepanjang jalan menuju rumah megah keluarga Pak Arifin. Ruli berjalan dengan langkah mantap, meski di dalam dadanya ada debaran yang tak bisa ia sembunyikan. Kemeja putih yang dikenakannya sudah disetrika dengan rapi, celana hitam yang sederhana tapi bersih melekat di tubuhnya. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kayu kecil berisi cincin emas sederhana, buah dari tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun menjadi kuli bangunan. Di sampingnya, ibunya berjalan pelan, mengenakan kebaya tua yang masih terawat. Wajahnya penuh doa, meski tersimpan kecemasan. Sesekali ia melirik anaknya, seolah ingin memastikan bahwa langkah yang dipilih Ruli benar-benar dari hati. "Le, apa kamu sudah siap?" tanya sang ibu dengan suara bergetar, antara khawatir dan bangga. Ruli menoleh, tersenyum kecil. "Siap, Bu. Apapun yang terjadi nanti, Ruli tidak akan menyesal. Yang penting niat Ruli baik." Mereka berdua akhirnya sampai di depan pagar besar berwarna hitam berlapis emas. Rumah itu tampak lebih seperti istana dibanding hunian biasa. Pilar-pilar tinggi menjulang, halaman luas dengan taman terawat rapi, dan mobil-mobil mewah terparkir gagah di garasi. Pemandangan itu sejenak membuat hati Ruli ciut, namun ia cepat-cepat meneguhkan diri. Seorang pembantu membuka pintu pagar setelah mereka memberi salam. "Silakan masuk," katanya datar. Sorot matanya sekilas menilai pakaian sederhana Ruli dan ibunya, seolah merasa heran kenapa mereka datang ke rumah megah itu. Ruli menelan ludah, menggenggam kotak kayu semakin erat. Ia melangkah masuk bersama ibunya. Begitu tiba di ruang tamu, mereka disuguhi pemandangan yang makin membuat dada sesak. Sofa empuk dengan ukiran kayu mahal, karpet tebal berwarna merah marun, lampu gantung kristal yang berkilauan. Semua menunjukkan betapa jauhnya dunia keluarga ini dari kehidupan mereka. Di sana sudah duduk Pak Arifin,
seorang pria parubaya berperawakan besar dengan jas mahal. Di sampingnya ada istrinya, Bu Lestari, mengenakan kebaya modern dengan perhiasan berkilau di leher dan tangannya. Ratna juga ada di sana, duduk sedikit di belakang, mengenakan gaun sederhana namun tetap tampak anggun. Wajahnya menegang ketika melihat Ruli dan ibunya masuk. Ruli membungkuk hormat, lalu duduk setelah dipersilakan. Ibunya duduk di sampingnya, wajah penuh harap. Suasana sejenak hening, hanya terdengar detik jam dinding. Dengan suara yang bergetar namun tegas, Ruli membuka pembicaraan. "Pak, Bu, perkenalkan, saya Ruli. Saya bekerja sebagai kuli bangunan. Saya datang bersama ibu saya dengan niat baik. Hari ini, saya ingin melamar Ratna untuk menjadi istri saya." Kata-kata itu meluncur keluar dengan keberanian penuh, meski di dalam hati ada rasa takut yang menggigit. Suasana hening. Ratna menunduk, wajahnya memerah, tidak sanggup menatap siapapun. Bu Lestari menoleh ke suaminya, lalu seketika terdengar tawa keras dari Pak Arifin. "Apa?" Suaranya menggelegar. Ia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya sedikit berguncang. "Kamu, kuli bangunan, berani-beraninya melamar anak saya?" Wajah Ruli memucat, tapi ia tetap menunduk sopan. Ibunya menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. Bu Lestari menambahkan dengan nada penuh ejekan. "Nak, kamu ini tidak tahu diri. Lihat sekelilingmu. Rumah ini, keluarga ini, kehidupan ini. Kamu pikir anak pejabat seperti Ratna akan menikah dengan kuli? Kamu tidak pantas." Air mata hampir jatuh dari mata ibunya, tapi ia menahannya. Ratna terlihat ingin bicara, tapi tatapan tajam ayahnya membuatnya terdiam. Bibirnya hanya bergetar tanpa suara. Pak Arifin lalu bersuara lantang, kali ini penuh amarah. "Kamu harus tahu tempatmu, Ruli. Jangan pernah bermimpi bisa masuk ke keluarga kami. Kamu tidak punya apa-apa. Pendidikanmu rendah, hartamu tidak ada, masa depanmu gelap. Anak saya bukan untuk orang sepertimu." Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang menancap di hati Ruli. Nafasnya sesak, dadanya sakit. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia menoleh sekilas pada Ratna, yang kini meneteskan air mata diam-diam. Dengan suara gemetar, Ruli mencoba berkata, "Pak, Bu, saya mungkin miskin. Tapi cinta saya pada Ratna tulus. Saya tidak datang membawa harta, tapi saya datang membawa niat dan doa. Saya percaya, cinta tidak seharusnya dinilai dari harta." "Cukup," bentak Pak Arifin. Tangannya menghantam meja kayu hingga bunyi keras menggema. "Keluar dari rumah ini sebelum saya usir dengan cara yang lebih hina. Jangan pernah bermimpi lagi mendekati anak saya." Air mata ibunya kini jatuh juga. Ia berdiri, menunduk hormat dengan suara lirih. "Mohon maaf, Pak, Bu, kami pamit." Namun sebelum melangkah pergi, Ruli menatap Pak Arifin dan istrinya. Meski wajahnya merah dan matanya berkaca-kaca, ia berkata dengan suara yang mantap, "Pak, Bu, hari ini kalian menghinaku karena aku hanya seorang kuli. Tapi ingatlah, roda kehidupan selalu berputar. Mungkin sekarang aku bukan siapa-siapa, tapi suatu hari nanti aku akan membuktikan bahwa hinaan kalian bukanlah akhir dari hidupku. Aku akan kembali, bukan dengan kemiskinan, tapi dengan kesuksesan." Suasana ruang tamu kembali senyap. Ratna menunduk semakin dalam, tubuhnya bergetar menahan tangis. Pak Arifin hanya mendengus kasar, sementara Bu Lestari melipat tangan di dada dengan wajah meremehkan. Dengan langkah berat, Ruli keluar dari rumah megah itu bersama ibunya. Di luar, udara sore terasa dingin menusuk, seakan ikut merasakan luka hatinya. Kotak kecil berisi cincin emas masih tergenggam di tangannya,
namun kini terasa begitu ringan, seolah tidak ada artinya di hadapan penghinaan yang baru saja ia terima. Sepanjang perjalanan pulang, ibunya tidak banyak bicara. Hanya sesekali terdengar isakan kecil. Ruli berjalan dengan wajah menunduk, tapi di dalam dadanya sebuah bara api mulai menyala. Hinaan itu, ejekan itu, tidak akan ia biarkan menghancurkan dirinya. Sebaliknya, semua itu akan menjadi cambuk, bahan bakar untuk membuktikan bahwa ia mampu bangkit. Sesampainya di rumah, Ruli duduk lama di beranda. Malam mulai turun, bintang-bintang bermunculan di langit, dan suara jangkrik terdengar di kejauhan. Ruli menatap cincin kecil di tangannya, lalu mengepalkan tangan. Mulai hari ini, gumamnya pelan, aku tidak akan lagi membiarkan diriku dipandang rendah. Aku akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan suatu saat nanti aku akan kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa hinaan bukanlah akhir. Aku akan tunjukkan bahwa seorang kuli bangunan bisa menjadi seseorang yang berarti. Air matanya jatuh, namun bukan lagi air mata kelemahan, melainkan air mata tekad. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya dalam hidup Ruli. Dari penghinaan, lahirlah sebuah janji besar dalam hatinya. Janji untuk bangkit, melawan nasib, dan menorehkan kisah hidup yang kelak akan membuat semua orang terdiam. Malam itu, langit tampak pekat tanpa bulan. Bintang-bintang bersembunyi di balik gumpalan awan hitam. Di beranda rumahnya yang sederhana, Ruli duduk termenung, memandangi cincin emas kecil yang masih ia genggam. Cincin itu, yang seharusnya menjadi simbol cinta tulus dan niat suci, kini terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Kata-kata kasar Pak Arifin masih terngiang-ngiang di telinganya. Kamu tidak pantas. Kamu tidak punya apa-apa. Keluar dari rumah ini sebelum saya usir dengan cara hina. Hati Ruli hancur berkeping-keping. Ia memang miskin, ia memang hanya seorang kuli bangunan, tapi tidak pernah sekalipun ia merasa hina dengan pekerjaannya. Justru dari pekerjaannya itulah ia bisa memberi makan ibunya, bisa bertahan hidup, dan bisa menjaga harga diri. Namun, sore tadi seolah seluruh dunianya runtuh, ketika kebaikan niatnya dibalas dengan penghinaan yang menusuk harga dirinya. Ibunya duduk di sampingnya, wajah penuh kesedihan. Wanita tua itu mengelus bahu anaknya dengan lembut. "Le, jangan dipikirkan berlarut-larut. Ibu tahu hatimu sakit. Tapi mungkin ini jalan dari Allah. Belum rezekimu di sana." Ruli menoleh, menatap ibunya. Matanya merah, tapi di balik itu ada api yang mulai menyala. "Bu, aku memang sakit hati. Tapi hinaan itu tidak akan aku lupakan. Aku tidak mau hanya jadi bahan ejekan. Aku akan buktikan, Bu. Suatu hari nanti aku akan kembali, bukan dengan pakaian kuli lusuh, tapi dengan kesuksesan yang membuat mereka diam." Ibunya terharu mendengar tekad anaknya. Ia tahu, luka ini memang dalam. Namun, ia juga tahu, anaknya bukan tipe yang mudah menyerah. Kalau memang itu tekadmu, Le, ibu akan selalu mendoakan. Jangan pernah berhenti berusaha, dan jangan lupa tetap rendah hati. Malam itu, Ruli menatap langit yang gelap. Dalam hatinya, ia membuat janji yang sangat kuat. Janji bahwa ia akan keluar dari lingkaran kemiskinan ini, bahwa ia akan menaklukkan dunia meski jalannya penuh duri. Luka ini, meski menyakitkan, akan menjadi bahan bakar semangatnya. Keesokan paginya, Ruli kembali bekerja di proyek bangunan. Matahari pagi menyinari tubuhnya yang berkeringat saat ia mengaduk semen dan mengangkat batu bata. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik lelahnya, ada energi baru. Ia bekerja lebih giat, seakan-akan setiap adukan semen adalah simbol tekadnya untuk menempelkan kembali harga dirinya yang diremukan. Beberapa teman kerjanya masih menertawakannya.
"Hei Ruli, gimana lamaranmu kemarin? Pasti langsung ditolak mentah-mentah, kan?" seru salah satu dari mereka sambil terkekeh. Yang lain menimpali, "Ya iyalah, anak pejabat mau sama kuli? Mimpi kali kamu, Rul." Tawa mereka menggema di antara suara palu dan gergaji. Namun kali ini, Ruli tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berkata, "Tertawalah kalian sekarang. Suatu saat, aku akan buktikan bahwa mimpi kuli pun bisa jadi kenyataan." Setiap malam setelah pulang kerja, Ruli mulai mencari jalan baru. Ia membaca koran bekas, mengumpulkan potongan artikel tentang bisnis, pembangunan, dan peluang usaha. Ia meminjam buku-buku dari tetangga yang lebih berpendidikan. Ia bahkan rela duduk berlama-lama di warung kopi, hanya untuk mendengarkan obrolan para pedagang dan pengusaha kecil. "Kalau kamu mau sukses, Rul, jangan cuma kerja otot. Harus pakai otak juga," kata Pak Jaya, seorang pedagang bahan bangunan yang sering ditemuinya. "Belajar, cari ilmu, jangan malu bertanya." Ucapan itu menancap dalam hati Ruli. Malam-malamnya kini diisi dengan membaca, mencatat, dan merenung. Ia mulai memahami bahwa untuk keluar dari kemiskinan, ia harus berani mengambil langkah lebih besar. Namun, jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Beberapa kali ia mencoba usaha kecil-kecilan, seperti berjualan gorengan di depan rumah atau menjadi perantara penjualan bahan bangunan, tapi hasilnya selalu gagal. Kadang dagangannya tidak laku, kadang ia malah merugi karena ditipu orang. Pernah suatu kali, ia mengantarkan bahan bangunan untuk seorang pembeli yang ternyata kabur tanpa membayar. Uang tabungan kecilnya habis begitu saja. Malam itu ia pulang dengan wajah lesu, duduk termenung di beranda rumah. Ibunya menghampiri, menyuguhkan segelas teh hangat. "Le, gagal sekali dua kali itu wajar. Jangan putus asa," kata ibunya lembut. Ruli mengangguk. "Iya, Bu. Aku tidak akan menyerah. Kalau aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Hinaan mereka tidak akan jadi kenyataan. Aku akan buktikan, Bu." Mata ibunya berkaca-kaca mendengar jawaban itu. Ia tahu, luka di hati anaknya masih ada, tapi kini luka itu telah berubah menjadi bara semangat yang membara. Hari-hari terus bergulir. Ruli mulai merantau ke kota untuk mencari peluang lebih besar. Dengan uang seadanya, ia berangkat menggunakan bus tua, meninggalkan desanya yang penuh kenangan pahit. Perjalanan itu penuh harapan sekaligus ketidakpastian. Setibanya di kota, kehidupan jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Ia bekerja serabutan, menjadi tukang parkir, pencuci mobil, pengantar barang, bahkan pernah tidur di emperan toko karena tidak mampu membayar kos. Namun, setiap kali tubuhnya lelah, ia mengingat kembali wajah Pak Arifin yang penuh ejekan, kata-kata kasar yang menusuk harga dirinya, dan air mata ibunya yang jatuh di ruang tamu mewah itu. Semua itu menjadi bahan bakar untuk bertahan. "Aku tidak boleh kalah," gumamnya setiap malam ketika tubuhnya rebah di lantai dingin. "Aku harus kuat. Aku harus bangkit." Di tengah kerasnya kehidupan kota, Ruli tidak pernah melupakan doa. Setiap malam ia bersujud lama, memohon kekuatan pada Tuhan. Ia percaya, perjuangan yang dibarengi doa tidak akan sia-sia. Bulan demi bulan berlalu. Meski sering jatuh, Ruli selalu bangkit. Luka yang dulu ia terima kini berubah menjadi cambuk yang membuatnya tidak pernah berhenti berusaha. Ia belajar bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam, tapi harus ditempa dengan kesabaran, kegigihan, dan keberanian. Dalam dirinya, tumbuh keyakinan baru, bahwa hinaan tidak akan menentukan siapa dirinya. Justru dari hinaan itulah ia menemukan arah hidup yang lebih jelas. Malam itu, di kamar kos sempitnya,
Ruli menatap langit kota yang kelam. Suara kendaraan masih bising, lampu-lampu gedung berkelip di kejauhan. Ia mengepalkan tangan, dan dengan suara lirih ia berjanji pada dirinya sendiri. Pak Arifin, Bu Lestari, Ratna, tunggulah. Suatu hari aku akan kembali. Bukan dengan pakaian kuli, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan kesuksesan yang membuat kalian sadar bahwa orang yang kalian hina dulu mampu berdiri tegak. Aku akan buktikan. Demi diriku, demi ibuku, dan demi harga diriku yang kalian injak. Air matanya jatuh, bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena semangat yang membuncah. Luka itu kini bukan lagi luka yang melemahkan, melainkan luka yang membakar semangatnya. Pagi itu, matahari terbit perlahan dari ufuk timur, sinarnya menembus celah pepohonan yang tumbuh di sekitar desa. Burung-burung berkicau riang, seakan menyambut datangnya hari baru. Udara masih sejuk, embun menempel di dedaunan, dan jalanan desa tampak lengang. Namun di sebuah rumah sederhana berdinding papan, ada suasana berbeda. Ruli berdiri di depan pintu, membawa sebuah tas kain lusuh yang berisi beberapa potong pakaian, sepasang sepatu bekas, dan sedikit bekal makanan. Ibunya berdiri di sampingnya, wajahnya setengah bangga setengah sedih. Ada gurat ketegaran, meski sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa berat melepas anak satu-satunya. "Lei, apa kamu sudah yakin dengan keputusan ini?" tanya sang ibu lirih. Ruli menatap wajah ibunya, lalu mengangguk mantap. "Bu, aku harus berangkat. Di desa ini, aku tidak akan pernah bisa membuktikan apa-apa. Aku harus mencari jalan lain. Kota adalah tempat di mana aku bisa belajar, bekerja lebih keras, dan mungkin menemukan jalan menuju mimpi-mimpiku." Ibunya menghela napas panjang. Ibu hanya bisa mendoakan. "Jangan pernah lupa salat, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Kalau kamu lelah, ingatlah wajah ibu ini." Air mata Ruli hampir jatuh, namun ia tahan. Ia mengecup tangan ibunya, lalu memeluknya erat. Pelukan itu penuh kehangatan, penuh doa yang terucap tanpa kata. Setelah itu, dengan langkah pasti, ia berjalan menuju terminal bus kecil di ujung desa. Bus tua dengan ket terkelupas sudah menunggu. Asap hitam keluar dari knalpotnya, menandakan kendaraan itu sudah siap berangkat. Ruli naik dengan hati berdebar. Dari jendela bus, ia melambaikan tangan pada ibunya yang berdiri di pinggir jalan. Senyum ibunya terlihat samar-samar, namun air mata jelas mengalir di pipinya. Perjalanan dimulai. Jalan menuju kota terasa panjang. Sepanjang perjalanan, Ruli menatap sawah, ladang, dan perbukitan yang perlahan berganti dengan jalan raya besar, gedung-gedung, dan deretan kendaraan. Hatinya campur aduk, antara takut, cemas, tapi juga penuh semangat. Ia tahu, apapun yang menantinya di kota, ia harus bertahan. Setibanya di terminal besar kota, suasana sangat berbeda. Bising suara klakson, hiruk-pikuk orang berlalu lalang, pedagang asongan menawarkan dagangan dengan suara lantang. Semua terasa asing, membuat Ruli sejenak bingung. Namun ia cepat meneguhkan hati. "Aku datang bukan untuk mundur," batinnya. Dengan uang seadanya, ia menyewa kamar kos kecil di gang sempit dekat pasar. Ruangannya hanya berukuran 3 kali 4 meter, dengan dinding kusam dan tikar usang sebagai alas tidur. Meski sederhana, bagi Ruli tempat itu adalah titik awal perjuangan. Keesokan harinya, ia langsung mencari pekerjaan. Ia berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, menanyakan lowongan. Pagi sampai sore ia berkeliling, menahan panas dan lelah. Namun hampir semua jawaban sama, "Maaf, tidak ada lowongan." Hari-hari pertama di kota terasa sangat berat. Uangnya cepat menipis, sementara pekerjaan tetap tidak juga ia dapatkan.
Namun Ruli tidak menyerah. Ia mencoba apa saja, menjadi kuli angkut di pasar, mengangkut karung-karung berat, mencuci mobil di pinggir jalan dengan bayaran seadanya. Bahkan sesekali menjadi tukang ojek pangkalan, meminjam motor temannya. Setiap malam, tubuhnya terasa remuk. Tapi ia tidak pernah lupa berdoa, memohon kekuatan agar tidak goyah. Ia selalu ingat janji yang ia buat di hadapan ibunya, bahwa ia akan bangkit, apapun rintangannya. Suatu sore, setelah seharian bekerja membantu membongkar muatan truk di pasar, Ruli duduk di warung kopi kecil. Badannya penuh keringat, tangannya lecet, tapi matanya tetap menyala. Ia memperhatikan para pengusaha kecil yang duduk berbincang tentang bisnis. Dari obrolan sederhana itu, ia belajar banyak. Kalau mau sukses, jangan cuma jadi pekerja kasar, ujar salah satu dari mereka. Harus belajar dagang, belajar mengelola, jangan takut ambil risiko. Kalimat itu menancap di hati Ruli. Ia mulai berpikir lebih jauh. Bagaimana caranya agar tidak hanya menjadi pekerja kasar, tapi bisa naik satu tangga lebih tinggi. Meski belum tahu caranya, ia yakin itu bukan mustahil. Hari demi hari, Ruli menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Kadang ia harus tidur dengan perut kosong karena uang habis untuk bayar kos. Kadang ia harus rela bekerja seharian dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk makan layak. Namun setiap kali ia merasa lemah, ia mengingat kembali hinaan keluarga Ratna, terutama kata-kata Pak Arifin yang merendahkannya. Itu membuatnya bangkit lagi. Aku tidak akan biarkan kata-kata itu jadi kenyataan. Aku harus buktikan, gumamnya setiap malam sebelum tidur. Suatu ketika, Ruli mendapat pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko bahan bangunan. Meski hanya pekerjaan kecil, ia menerimanya dengan penuh syukur. Tugasnya mengangkut semen, pasir, cat, dan berbagai material ke lokasi proyek. Di sanalah ia mulai banyak berinteraksi dengan para mandor dan kontraktor. Ia memperhatikan cara mereka mengatur pekerja, menghitung kebutuhan bahan, dan bernegosiasi. Kalau kamu jeli, Rul, pekerjaan ini bisa jadi jalan buatmu belajar, kata seorang mandor yang bersahabat dengannya. Perhatikan baik-baik. Semua ini bisa jadi ilmu. Ruli menuruti saran itu. Ia tidak hanya bekerja, tapi juga mengamati, mencatat, dan belajar diam-diam. Ia mulai paham bagaimana satu proyek kecil bisa menghasilkan keuntungan, bagaimana para kontraktor mengatur modal dan tenaga kerja. Perlahan, wawasan itu menumbuhkan mimpi baru dalam dirinya. Suatu hari, ia ingin punya usaha sendiri. Namun tentu saja, jalan tidak selalu mulus. Pernah ia tertipu oleh seorang rekan kerja yang menjanjikan keuntungan cepat dari investasi kecil. Uang hasil jerih payahnya lenyap begitu saja. Malam itu ia duduk di kosan, menatap lantai kosong dengan air mata jatuh tanpa suara. Kenapa hidup selalu begini? Lirihnya. Tapi setelah lama termenung, ia bangkit lagi. Tidak, aku tidak boleh berhenti. Ini bagian dari perjalanan. Aku harus terus maju. Tahun-tahun awal di kota menjadi ujian berat bagi Ruli. Ia jatuh berkali-kali, tapi selalu bangkit. Setiap luka, setiap kegagalan, justru menambah keteguhannya. Ia sadar, kota besar memang keras, tapi justru disitulah peluang terbuka. Malam itu, di kamar kos sempit, ia kembali menatap langit kota dari jendela kecil. Lampu-lampu jalan berkelip, suara kendaraan masih ramai. Ruli mengepalkan tangan. Perjalanan ini baru dimulai. Aku mungkin belum punya apa-apa sekarang, tapi suatu saat nanti aku akan berdiri tegak. Aku akan buktikan pada dunia, pada mereka yang menghina, bahwa anak kuli miskin pun bisa jadi seseorang. Dengan hati penuh tekad, Ruli memejamkan mata. Tidurnya mungkin hanya beralaskan tikar usang, tapi mimpinya membentang luas,
jauh melampaui langit kota yang penuh bintang. Pagi itu matahari menyinari kota dengan lembut, cahaya keemasan jatuh di antara gedung-gedung tinggi. Dari kamar kos sempitnya, Ruli membuka jendela kecil yang berkarat, menghirup udara yang sudah bercampur dengan asap kendaraan. Meski udara kota tidak sebersih udara desa, ia tetap merasakan semangat baru setiap kali pagi datang. Sudah hampir setahun Ruli bekerja sebagai pengantar barang di toko bahan bangunan. Ia cukup dikenal rajin, ulet, dan jarang mengeluh. Mandor maupun pemilik toko sering memuji ketekunannya. Namun, di balik itu semua, ia masih hidup pas-pasan. Gajinya habis untuk kos, makan seadanya, dan sedikit ditabung. Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di teras toko menunggu truk datang, seorang teman kerjanya, Benny, mendekat. "Rul, aku ada tawaran bagus nih," kata Benny sambil menepuk bahunya. "Ada orang yang ngajak investasi kecil-kecilan. Katanya kalau kita setor 2 juta, bisa balik jadi 5 juta dalam 2 minggu. Ruli terdiam. 2 juta bukan uang kecil baginya. Itu hasil tabungan berbulan-bulan, uang yang ia kumpulkan dengan keringat. Namun bayangan keuntungan besar menggelitik pikirannya. "Kamu yakin, Ben? Jangan-jangan penipuan?" tanya Ruli ragu. "Ah, enggak lah. Temenku sudah pernah ikut, katanya beneran dapat. Kalau kita nggak coba, kapan lagi kita bisa maju?" jawab Benny penuh keyakinan. Ruli merenung semalaman. Akhirnya, dengan hati yang masih ragu, ia memberanikan diri menyerahkan tabungannya. Semoga ini jalan pembuka, batinnya. Namun, 2 minggu berlalu tanpa kabar. Nomor orang yang menerima uangnya tidak bisa dihubungi. Benny pun kebingungan, karena dirinya juga tertipu. Malam itu Ruli duduk di lantai kos, memeluk lututnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Uang hasil jerih payahku, hilang begitu saja. Itu adalah kejatuhan besar pertamanya di kota. Rasa sakit bukan hanya karena kehilangan uang, tapi juga karena merasa bodoh dan ceroboh. Hari-hari berikutnya terasa berat. Ia bekerja seperti biasa, tapi semangatnya meredup. Badannya lelah, pikirannya kacau. Bahkan, ia sempat berpikir untuk pulang ke desa. Namun, suatu malam ia kembali mengingat wajah ibunya. Kata-kata sang ibu bergema, "Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal, dan jangan berhenti berjuang." Ruli mengusap wajahnya, menatap langit-langit kamar. "Aku tidak boleh kalah. Aku harus bangkit lagi." Perlahan, ia kembali menata langkah. Ia bekerja lebih giat, mengambil lembur, dan menahan diri untuk tidak mengeluh. Tabungannya memang habis, tapi semangatnya mulai kembali. Beberapa bulan kemudian, kesempatan baru datang. Seorang kontraktor kecil yang sering membeli bahan di toko tempat Ruli bekerja, memperhatikan kegigihan Ruli. "Rul, kamu mau ikut aku kerja di proyek kecil? Bayarannya lumayan, dan kamu bisa belajar lebih banyak," tawarnya. Tanpa ragu, Ruli mengiyakan. Ia mulai ikut proyek renovasi rumah. Pekerjaannya tidak hanya mengangkut barang, tapi juga membantu tukang, mengukur material, bahkan sesekali diminta mencatat kebutuhan. Dari situlah, ia belajar banyak tentang dunia konstruksi. Awalnya semua berjalan lancar. Namun di proyek ketiganya, masalah besar muncul. Kontraktor tempatnya bekerja terlilit utang, pembayaran dari pemilik rumah macet, dan gaji para pekerja tertunda. Ruli ikut menanggung akibatnya. 3 bulan penuh ia bekerja keras tanpa dibayar. Ia kembali terpuruk. Uang kos menunggak, pemilik kos mulai mengetuk pintu menagih bayaran. Kadang, ia harus tidur dengan perut kosong karena tidak mampu membeli nasi bungkus. Suatu malam, ketika hujan deras turun, ia duduk di sudut kamar dengan tubuh menggigil. Atap kos bocor,
Air menetes ke lantai. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota berkilauan. Apakah aku memang ditakdirkan gagal? Pikirnya lirih. Namun dalam keheningan itu, ia kembali menemukan alasan untuk bertahan. Ia teringat Ratna, gadis yang dulu ia lamar dengan niat tulus, namun malah dihina keluarganya. Wajah Ratna dan hinaan Pak Arifin muncul jelas di benaknya. Kalau aku menyerah sekarang, berarti mereka benar. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan sisa tenaga, ia mulai mencari cara bertahan. Ia membantu pedagang kaki lima mengangkut barang dagangan, menjadi buruh bongkar muat di pelabuhan, bahkan sesekali ikut proyek harian meski upahnya hanya cukup untuk makan sehari. Suatu hari, Ruli bertemu kembali dengan seorang mandor lama yang dulu pernah menasihatinya. Rul, aku tahu kamu anak yang ulet. Jangan berhenti belajar. Kalau kamu cermat, kamu bisa mulai usaha kecil sendiri. Nggak harus besar, tapi pelan-pelan. Nasihat itu menyalakan kembali api dalam hati Ruli. Ia mulai menyisihkan sedikit demi sedikit dari upah harian. Ia menahan lapar, menunda keinginan, demi menabung. Tahun-tahun berlalu dengan penuh kerja keras. Kadang ia gagal, kadang ia tertipu, kadang jatuh. Namun setiap kali ia jatuh, ia selalu bangkit lagi, meski dengan luka di hati dan tubuh yang letih. Suatu malam, setelah pulang dari kerja, ia duduk di kamar kos yang kini terasa semakin pengap. Ia menyalakan lilin kecil, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Rintangan bukan untuk menghentikanku. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kejatuhan hanyalah cara Tuhan mengajarkan aku untuk lebih kuat. Aku akan terus melangkah, meski jalannya gelap, meski kakiku berdarah. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil, lalu berdoa dalam diam. Malam itu, meski tubuhnya letih, ia tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Hari-hari ke depan, perjuangan baru menantinya. Namun satu hal sudah ia yakini, meski jatuh berkali-kali, ia akan selalu bangkit. Karena bagi Ruli, menyerah bukan pilihan. Dan di balik semua rintangan itu, Tuhan tengah menyiapkan jalan besar yang kelak akan mengubah hidupnya. Pagi itu udara kota masih diselimuti kabut tipis, tanda semalam hujan turun deras. Jalanan licin, beberapa genangan air memantulkan cahaya lampu kendaraan yang lalu lalang. Di sebuah proyek pembangunan ruko 3 lantai, suara palu dan gergaji terdengar riuh. Di tengah hiruk-pikuk itu, sosok Ruli tampak sibuk mengangkat semen dan pasir. Tubuhnya sudah penuh keringat meski hari masih pagi. Baju lusuhnya melekat di kulit, tangannya penuh kapalan. Namun di balik semua lelah itu, matanya tetap menyimpan semangat. Ia tahu, setiap tetes keringat adalah bagian dari perjuangan panjangnya. Hari-hari Ruli berjalan begitu sejak beberapa tahun terakhir. Ia pindah dari satu proyek ke proyek lain, mencari nafkah untuk bertahan hidup. Kadang dibayar tepat waktu, kadang tertunda, bahkan pernah tidak dibayar sama sekali. Namun ia tidak berhenti. Meski jalannya berat, ia tetap melangkah. Pagi itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan proyek. Dari dalam, keluar seorang pria parubaya dengan pakaian rapi, mengenakan kemeja putih dan celana panjang. Rambutnya sudah sedikit beruban, tetapi penampilannya memancarkan wibawa. Semua pekerja berhenti sejenak, memberi salam hormat. Itu Pak Surya, pengusaha kontraktor besar, bisik salah seorang pekerja pada Ruli. Ruli menoleh, menatap sosok itu dengan rasa kagum. Ia pernah mendengar nama Pak Surya. Konon, perusahaan kontraktornya menangani proyek-proyek besar di berbagai kota. Sosok yang dihormati karena bukan hanya kaya, tetapi juga dikenal tegas dan bijaksana. Pak Surya berkeliling, memperhatikan pekerjaan. Sesekali ia memberi arahan kepada mandor.
Namun entah bagaimana, matanya sempat tertuju pada Ruli. Anak itu rajin sekali, gumamnya lirih. Ia memperhatikan bagaimana Ruli mengangkat semen tanpa mengeluh, bekerja lebih cepat dari pekerja lain, dan tetap fokus meski orang-orang di sekitarnya bercanda atau bersantai. Setelah selesai berkeliling, Pak Surya menghampiri Ruli. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya. Ruli kaget, buru-buru menunduk hormat. "Ruli, Pak. Sudah berapa lama kamu kerja jadi kuli bangunan?" "Sejak saya lulus SMP, Pak. Sudah lebih dari 10 tahun." Pak Surya mengangguk pelan. "Kamu mau terus jadi kuli saja, atau punya cita-cita lebih?" Pertanyaan itu membuat Ruli terdiam. Hatinya bergetar. Tidak pernah ada yang menanyakan hal itu dengan serius sebelumnya. Setelah menarik napas panjang, ia menjawab lirih tapi tegas. "Saya ingin punya usaha sendiri, Pak. Tapi saya masih belajar. Saya ingin membahagiakan ibu saya." Pak Surya menatapnya dengan mata teduh. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Bagus. Semangatmu mengingatkan saya pada diri saya dulu." Percakapan itu singkat, namun membekas dalam hati Ruli. Untuk pertama kalinya, seseorang yang ia hormati memberi perhatian. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Surya terus terngiang. Beberapa minggu kemudian, Ruli dipanggil oleh mandor. "Rul, Pak Surya mau ketemu kamu di kantornya." Deg-degan, Ruli datang dengan pakaian seadanya. Kantor itu jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Bersih, ber-AC, meja-meja rapi, dan aroma kopi yang harum. Ruli merasa canggung, tangannya berkeringat. Pak Surya menyambutnya hangat. "Duduklah, Ruli. Saya sudah memperhatikan kamu. Kamu pekerja keras, jujur, dan tidak banyak bicara. Saya butuh orang seperti kamu." Ruli menunduk. "Terima kasih, Pak. Tapi saya hanya seorang kuli." Pak Surya tersenyum. "Jangan rendahkan dirimu. Semua orang besar pernah memulai dari bawah. Saya juga dulu pernah jadi kuli." Ruli terperanjat. Ia tidak menyangka sosok sebesar Pak Surya punya masa lalu yang sama dengannya. "Saya ingin menawarkan kamu kesempatan," lanjut Pak Surya. "Mulai besok, kamu ikut saya. Saya akan ajarkan bagaimana mengelola proyek, bagaimana menghitung material, bagaimana memimpin tim. Tapi satu syaratnya, kamu harus serius, tidak boleh malas." Tanpa pikir panjang, Ruli mengangguk penuh semangat. "Saya siap, Pak." Hari-hari berikutnya, hidup Ruli berubah drastis. Ia tidak lagi sekadar mengangkat semen, tetapi mulai belajar mencatat kebutuhan material, menghitung biaya, hingga mengawasi pekerjaan tukang. Awalnya ia bingung, bahkan sering salah. Pernah suatu kali ia salah menghitung jumlah batu bata yang diperlukan. Proyek sempat terhambat. Ruli panik, takut dimarahi. Namun Pak Surya tidak memarahinya, hanya menepuk bahunya. "Jangan takut salah. Justru dari kesalahan kamu belajar. Yang penting, jangan ulangi 2 kali." Kalimat itu membuat Ruli semakin bersemangat. Ia belajar lebih tekun. Malam-malam yang dulu ia habiskan untuk tidur lelah, kini ia gunakan untuk membaca buku tentang konstruksi, menonton video tentang manajemen proyek, bahkan bertanya kepada tukang senior. Pak Surya melihat kesungguhan itu, dan semakin yakin bahwa Ruli punya masa depan. Ia sering mengajaknya berdiskusi tentang bisnis. "Kalau kamu mau sukses, Rul, kuncinya ada 2, kerja keras dan kejujuran. Tanpa itu, sehebat apapun ilmu yang kamu punya, kamu akan jatuh." Nasihat itu menancap dalam-dalam di hati Ruli. Meski begitu, perjalanan tidak selalu mulus. Ada saja yang iri.
Beberapa pekerja senior merasa tidak senang karena Ruli yang hanya kuli tiba-tiba mendapat perhatian khusus dari Pak Surya. Mereka mulai menyindir. Wah, sekarang si Ruli sudah jadi anak emas bos. Jangan lupa sama kita yang masih kuli ya, ejek salah satu dari mereka. Ruli hanya tersenyum. Ia memilih diam daripada melawan. Baginya, sindiran itu tidak sebanding dengan ilmu yang sedang ia dapatkan. Namun di balik semua tantangan itu, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya bekerja dengan otot, tetapi juga dengan pikiran. Ia belajar berpikir jauh ke depan, menyusun strategi, dan melihat peluang. Suatu hari, setelah menyelesaikan laporan kecil pertamanya, Pak Surya berkata, "Kamu punya bakat, Ruli. Kalau kamu terus belajar, suatu saat kamu bisa jadi pemimpin." Mata Ruli berkaca-kaca. Tidak pernah sebelumnya ada yang percaya padanya sampai sejauh itu. Malam itu, ia kembali menulis di buku catatannya. Pertemuan dengan Pak Surya adalah jawaban dari doa-doaku. Tuhan menunjukkan jalan lewat orang baik. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku akan terus belajar, meski harus jatuh bangun. Suatu hari nanti, aku akan berdiri tegak, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk ibuku, dan untuk membuktikan bahwa hinaan dulu bukanlah akhir. Hari-hari berikutnya, Ruli benar-benar berubah. Ia mulai dikenal bukan hanya sebagai kuli, tetapi sebagai anak muda yang berani belajar, jujur, dan dapat dipercaya. Perjalanan panjangnya masih jauh, tapi benih harapan sudah tumbuh kokoh. Dan semua itu berawal dari satu pertemuan sederhana, dengan seorang mentor yang melihat lebih dari sekadar kuli miskin. Langit pagi itu berwarna biru cerah, awan tipis bergelombang pelan tertiup angin. Di halaman proyek yang luas, para pekerja sudah mulai bergerak. Suara palu, gergaji, dan teriakan mandor saling bersahutan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ruli berdiri dengan helm proyek di kepalanya. Tidak lagi sekadar kuli pengangkut semen, kini ia memegang buku catatan dan alat ukur, tanda bahwa perannya mulai berubah. Sudah berbulan-bulan ia belajar langsung di bawah bimbingan Pak Surya. Setiap hari ia menyerap ilmu tentang manajemen proyek, cara menghitung kebutuhan material, hingga cara menghadapi klien. Semua terasa baru, menantang, sekaligus menegangkan. Namun, semakin banyak ia belajar, semakin besar pula rasa percaya dirinya. Hari itu, Pak Surya memanggilnya ke kantor. Ruangan ber-AC dengan meja besar itu terasa sangat berbeda dari dunia yang biasa ia hadapi di lapangan. Ruli duduk dengan tangan berkeringat, sementara Pak Surya membuka map berisi dokumen. "Ruli," kata Pak Surya sambil menatapnya serius, "saya punya proyek renovasi rumah kecil di pinggiran kota. Nilainya memang tidak besar, tapi saya ingin kamu yang memimpin." Mata Ruli membesar. "Saya, Pak." "Ya," jawab Pak Surya mantap. "Kamu sudah belajar banyak. Ini waktunya membuktikan diri. Anggap saja ini ujian pertamamu." Ruli menelan ludah. Hatinya berdebar keras. Ia tahu ini kesempatan emas, tapi juga bisa jadi bencana jika ia gagal. "Tapi, Pak, bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau saya tidak bisa mengatur tukang-tukang yang lebih senior?" Pak Surya tersenyum bijak. Justru itu tantangannya. Keberanian tidak berarti tidak punya rasa takut, Rul. Keberanian adalah tetap melangkah meski takut. "Ingat, saya percaya padamu." Kata-kata itu menyalakan api dalam hati Ruli. Ia menunduk hormat. "Baik, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga." Hari pertama proyek dimulai, Ruli berdiri di depan 6 orang tukang. Beberapa dari mereka jauh lebih tua darinya. Ada yang memandangnya ragu, bahkan sinis. "Anak muda ini yang jadi mandor kita sekarang?"
bisik salah satu tukang dengan nada meremehkan. Ruli mendengarnya, tapi ia pura-pura tidak peduli. Dengan suara lantang ia memberi instruksi sesuai arahan yang sudah ia pelajari. Awalnya agak canggung, beberapa tukang terlihat malas menuruti. Namun Ruli tidak menyerah. Ia ikut turun tangan mengaduk semen, mengukur kayu, bahkan membantu mengangkat material. Sikap itu perlahan meluluhkan hati para tukang. Mereka mulai menghormati Ruli, bukan karena jabatannya, tapi karena kerendahan hati dan kerja kerasnya. Namun masalah tidak berhenti di situ. Di minggu kedua, salah satu pemasok material terlambat mengirim barang. Proyek terancam berhenti. Ruli panik, tapi ia segera mencari solusi. Ia menghubungi pemasok lain, bernegosiasi agar material segera dikirim meski harus menjemput sendiri. Dengan truk sewaan, ia mengangkut material ke lokasi hingga larut malam. "Kalau bukan karena kamu, proyek ini pasti molor," kata salah satu tukang dengan kagum. Meski lelah, hati Ruli terasa hangat. Ia berhasil melewati ujian kecil pertamanya. Tantangan berikutnya datang dari pemilik rumah. Seorang pria parubaya yang cerewet dan suka mengeluh. Setiap hari ia datang ke lokasi, mengomentari pekerjaan. "Kenapa catnya begini warnanya? Kenapa lantainya miring sedikit? Apa kalian kerja asal-asalan?" Awalnya Ruli merasa tersinggung, tapi ia teringat nasihat Pak Surya. Klien itu ibarat raja. Jangan marah, dengarkan, lalu beri solusi. Dengan sabar, Ruli menjelaskan setiap langkah pekerjaan, bahkan menunjukkan rencana cadangan jika ada masalah. Perlahan, sikap keras pemilik rumah melunak. Ia mulai percaya pada Ruli. "Anak muda ini beda," katanya suatu hari. "Bicaranya sopan, pekerjaannya rapi." Ujian demi ujian itu membuat Ruli semakin matang. Ia belajar bahwa memimpin bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga soal tanggung jawab, kesabaran, dan kemampuan menghadapi tekanan. Hari terakhir proyek, semua pekerjaan selesai tepat waktu. Rumah kecil itu tampak indah, hasil renovasinya rapi dan kokoh. Pemilik rumah tersenyum puas. "Saya tidak salah pilih." "Terima kasih, Nak," katanya sambil menjabat tangan Ruli. Bagi Ruli, itu lebih dari sekadar ucapan. Itu adalah pengakuan atas kerja kerasnya. Ketika laporan proyek selesai, ia membawanya ke kantor Pak Surya. Dengan tangan bergetar, ia menyerahkan dokumen. "Ini, Pak, proyek sudah selesai." Pak Surya membacanya dengan seksama, lalu menatap Ruli dengan mata berbinar. "Bagus, Rul. Sangat bagus. Kamu berhasil." Ruli menunduk, suaranya tercekat. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena bimbingan Bapak, saya tidak mungkin bisa." Pak Surya tersenyum bangga. "Ingat, ini baru awal. Masih banyak jalan panjang di depanmu. Tapi hari ini kamu sudah membuktikan satu hal. Kamu layak dipercaya." Malam itu, Ruli pulang dengan hati penuh haru. Ia menatap langit berbintang, teringat ibunya di desa, teringat hinaan keluarga Ratna, teringat semua jatuh bangun yang ia alami. "Perlahan, aku mulai membuktikan diriku," bisiknya. "Perjalanan masih panjang, tapi aku tidak akan berhenti." Hari-hari berikutnya, kabar keberhasilan proyek itu tersebar. Nama Ruli mulai dikenal di lingkaran kecil para pekerja dan kontraktor. Meski masih kecil, itu adalah pijakan pertama menuju sesuatu yang lebih besar. Dan di dalam hati, ia tahu, kesempatan emas itu bukan hanya tentang proyek, tapi tentang menguji keberaniannya. Berani melangkah, meski penuh ketakutan. Karena tanpa keberanian, mimpi hanyalah mimpi. Matahari pagi menembus celah-celah tirai kos sederhana tempat Ruli tinggal. Setelah menyelesaikan proyek pertamanya di bawah bimbingan Pak Surya,
hidupnya perlahan berubah. Wajahnya lebih cerah, langkahnya lebih mantap, dan rasa percaya diri yang dulu sering runtuh kini mulai kokoh. Meski demikian, Ruli tidak larut dalam euforia keberhasilan. Ia sadar, satu proyek kecil bukanlah akhir dari perjuangan. Itu hanyalah langkah pertama. Setelah itu, tanggung jawab yang lebih besar menantinya. Hari-hari berikutnya, Ruli tetap bekerja di proyek-proyek Pak Surya. Namun kini perannya semakin penting. Ia tidak hanya mengangkat semen atau mengawasi tukang, tetapi juga dipercaya mengatur anggaran, membuat laporan, hingga bernegosiasi dengan pemasok. Pak Surya selalu memberi arahan. Kalau kamu ingin jadi pengusaha sukses, Rul, jangan hanya mengandalkan tenaga. Gunakan otakmu. Belajar melihat peluang, belajar membaca pasar. Ruli mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap nasihat. Malam-malamnya kembali diisi dengan belajar, membaca buku bisnis bekas, menonton video pembangunan, bahkan menulis rencana kecil tentang mimpi-mimpinya. Titik balik besar datang ketika suatu hari Pak Surya menawarinya pilihan. Rul, kamu sudah banyak belajar di sini. Kalau kamu mau, kamu bisa terus bekerja dengan saya, naik jabatan jadi manajer proyek. Tapi kalau kamu ingin lebih, cobalah buka usaha sendiri. Saya siap mendukung. Ruli terdiam. Tawaran itu besar sekali. Menjadi manajer di perusahaan Pak Surya berarti gaji tetap, hidup lebih aman. Tapi membuka usaha sendiri berarti jalan penuh risiko. Malam itu, ia duduk di kamar kos, termenung lama. Ia ingat ibunya di desa, yang selalu berdoa agar anaknya sukses. Ia ingat hinaan keluarga Ratna, yang menyebutnya tak pantas. Ia ingat semua rasa sakit dan kejatuhan yang ia alami. Aku tidak boleh puas hanya dengan menjadi bawahan. Aku harus berani membuka jalan sendiri, gumamnya. Keesokan harinya, dengan hati bergetar, ia berkata kepada Pak Surya, "Pak, saya ingin mencoba buka usaha sendiri. Meski kecil, saya ingin membuktikan kalau saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri." Pak Surya menepuk bahunya dengan bangga. "Itu keputusan yang berani. Jangan takut jatuh. Kalau jatuh, bangun lagi. Saya akan membantumu dengan modal kecil, tapi sisanya kamu harus buktikan sendiri." Dengan bantuan kecil dari Pak Surya, Ruli mulai membuka usaha kontraktor sederhana. Ia menyewa ruko kecil untuk kantor, membeli meja bekas, kursi, dan papan tulis. Tidak ada yang mewah, tapi baginya itu adalah awal sebuah mimpi besar. Proyek pertamanya datang dari seorang pemilik warung yang ingin memperluas bangunannya. Nilainya kecil, tapi Ruli mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Ia ikut turun tangan, mengawasi tukang, memastikan kualitas terbaik. Hasilnya memuaskan, pemilik warung puas, dan kabar itu tersebar dari mulut ke mulut. Tak lama kemudian, ia mendapat proyek lain, merenovasi rumah sederhana, membangun pagar sekolah, hingga memperbaiki musola. Semua proyek kecil itu ia tangani dengan sepenuh hati. "Kalau kita serius, rezeki akan datang sendiri," katanya suatu malam sambil menulis catatan keuangan. Meski mulai berkembang, perjalanan tidak mulus. Ruli beberapa kali menghadapi klien yang menunda pembayaran, tukang yang tidak disiplin, bahkan pemasok yang menaikkan harga mendadak. Pernah suatu kali proyeknya hampir gagal karena salah perhitungan anggaran. Namun setiap kali masalah datang, ia mengingat nasihat Pak Surya. "Jangan panik, hadapi dengan tenang. Semua masalah ada solusinya." Dengan kerja keras, ia selalu menemukan jalan keluar. Dari setiap kesalahan, ia belajar sesuatu. Tahun-tahun berganti. Usahanya semakin dikenal. Dari kantor kecil yang sempit, kini ia bisa menyewa kantor lebih besar. Dari hanya beberapa tukang, kini ia memiliki puluhan pekerja tetap. Dari hanya proyek kecil,
Kini ia mulai menangani proyek menengah, membangun ruko, perumahan, bahkan gedung sekolah. Yang paling membahagiakan, ia bisa mengirim uang lebih banyak untuk ibunya di desa. Ibunya tidak lagi hidup kekurangan. Rumah reot mereka diperbaiki menjadi rumah sederhana yang nyaman. Suatu hari, ketika ia pulang ke desa membawa motor baru untuk ibunya, air mata perempuan tua itu mengalir. "Anakku, kamu benar-benar sudah berubah. Doa ibu selalu menyertaimu." Ruli memeluk ibunya erat. "Semua ini karena doa ibu. Tanpa doa ibu, aku tidak akan bisa sampai di sini." Perlahan tapi pasti, kehidupan Ruli berubah. Dari seorang kuli miskin yang sering dihina, kini ia menjadi pengusaha muda yang disegani. Namun meski sukses mulai datang, ia tetap rendah hati. Ia tidak melupakan masa lalunya, tidak melupakan keringat dan air mata yang membawanya sampai ke titik ini. Suatu malam, ia kembali duduk di kantor barunya yang sederhana. Ia menatap papan tulis penuh catatan proyek. Hatinya terenyuh. "Dulu aku tidak punya apa-apa, hanya mimpi dan tekad. Kini perlahan mimpi itu mulai nyata. Tapi aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Aku harus terus maju, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk ibuku, untuk orang-orang yang pernah meremehkanku, dan untuk membuktikan bahwa hinaan dulu hanyalah bahan bakar kesuksesanku." Ia menutup buku catatannya dengan senyum penuh syukur. Hari-hari berikutnya, semakin banyak kesempatan datang. Dan Ruli sudah siap menyambut semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Tanpa terasa, 10 tahun telah berlalu sejak hari kelam itu. Hari ketika Ruli datang dengan penuh harap melamar Ratna, tetapi pulang dengan hati tercabik oleh penghinaan keluarga pejabat. 10 tahun bukan waktu yang singkat, dan selama itu pula, hidup Ruli mengalami perubahan luar biasa. Kini ia bukan lagi pemuda kurus berkulit legam yang kerap dipandang sebelah mata sebagai kuli bangunan. Ruli telah menjelma menjadi sosok matang, berwibawa, dan penuh percaya diri. Rambutnya yang dulu selalu acak-acakan kini rapi tersisir. Wajahnya memancarkan ketegasan, sekaligus ketenangan yang lahir dari pengalaman panjang. Tubuhnya lebih berisi, tegap, mencerminkan seorang pria yang ditempa kerasnya kehidupan. Ruli kini dikenal sebagai pengusaha kontraktor sukses di kota besar. Perusahaannya menangani berbagai proyek, pembangunan perumahan, gedung perkantoran, hingga hotel berbintang. Kantornya berdiri megah di kawasan strategis, dengan puluhan karyawan yang setia bekerja di bawah kepemimpinannya. Namun di balik semua itu, Ruli tetaplah Ruli yang dulu, pemuda sederhana yang selalu ingat asal-usulnya. Ia tidak pernah melupakan desa kecil tempat ia dibesarkan, apalagi ibunya yang menjadi sumber kekuatan dan doa tanpa henti. Suatu pagi, Ruli duduk di ruang kerjanya. Di mejanya, tersusun rapi berkas proyek, agenda rapat, dan laptop yang selalu terhubung dengan timnya. Dari jendela kaca besar, ia memandang ke arah jalan kota yang ramai. Hiruk-pikuk mobil, motor, dan orang-orang berpakaian rapi mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Hari itu, sebuah ide muncul di benaknya. Sudah lama ia tidak pulang ke desa. Terakhir kali ia hanya sempat mampir sebentar untuk menjenguk ibunya, lalu kembali ke kota karena pekerjaan menumpuk. Tapi kali ini berbeda. Ruli ingin pulang dengan tenang, bukan hanya sebagai anak desa, melainkan sebagai seorang pria yang berhasil mengangkat dirinya dari lumpur hinaan. "Sudah saatnya aku kembali. Sudah saatnya aku tunjukkan bahwa aku bukan lagi Ruli yang dulu," gumamnya sambil menutup laptop. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam mewah melaju mulus di jalan berdebu menuju desa kecil tempat Ruli berasal. Mobil itu berhenti di depan rumah ibunya, rumah sederhana namun kini tampak kokoh karena sudah beberapa kali direnovasi berkat kerja keras Ruli. Para tetangga yang melihat segera berkerumun.
Mereka terperangah melihat sosok Ruli turun dari mobil dengan pakaian rapi, jas sederhana berwarna biru tua, dan sepatu mengkilap. Beberapa anak kecil bahkan berlari sambil berbisik, "Itu Mas Ruli, ya? Yang dulu kerja jadi kuli? Kok sekarang ganteng banget? Naik mobil keren lagi." Ruli tersenyum ramah, menyalami satu persatu tetangga yang menghampiri. Meski sukses besar, ia tidak pernah menanggalkan sikap rendah hati. Ia masih menyapa dengan hangat, masih bercanda dengan anak-anak kecil, dan masih menunduk hormat kepada orang tua di desa. Ibunya, yang sudah menanti di teras rumah, meneteskan air mata begitu melihat putranya turun dari mobil. "Anakku, kau pulang juga akhirnya," ucapnya terbata. Ruli segera memeluk ibunya erat. "Ibu, terima kasih sudah selalu mendoakan. Semua ini berkat doa ibu." Tangis haru pun pecah. Beberapa tetangga ikut menitikkan air mata, menyaksikan seorang anak desa yang dulu berjuang dari bawah kini kembali dengan keberhasilan gemilang. Kabar kepulangan Ruli cepat menyebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke telinga keluarga pejabat yang dulu menghina dirinya. Dalam hati, Ruli tahu cepat atau lambat ia akan bertemu mereka. Namun ia tidak lagi menyimpan dendam. Yang ada hanyalah keinginan untuk membuktikan bahwa hinaan mereka tidak pernah mampu menghancurkan dirinya. Esoknya, Ruli menghadiri undangan sebuah acara di balai desa. Ia datang dengan tenang, mengenakan batik elegan, ditemani beberapa rekan kerjanya. Di sana, semua mata tertuju padanya. Banyak yang kagum, tak sedikit pula yang merasa malu karena pernah meremehkannya. Dan di sudut ruangan, berdirilah sosok yang begitu familiar, Ratna. Gadis pejabat yang dulu membuat hatinya bergetar kini berdiri dengan wajah dewasa, anggun, namun terlihat sedikit letih. Tidak ada lagi kilau kemewahan seperti dulu. Pakaian yang dikenakannya sederhana, tidak semewah 10 tahun lalu. Mata mereka bertemu sejenak. Ada keheningan yang sulit dijelaskan. Ruli tersenyum kecil, sekadar sapaan, sementara Ratna hanya menunduk dengan wajah memerah. Di saat yang sama, ayah Ratna, pejabat yang dulu dengan lantang menghina Ruli, juga hadir. Wajahnya tak lagi semegah dulu. Usahanya kabarnya tengah goyah, bahkan beberapa asetnya telah dijual. Tatapan matanya penuh penyesalan begitu melihat Ruli berdiri gagah di hadapannya. Malam itu, setelah acara selesai, beberapa orang mendekati Ruli. Mereka memuji kesuksesannya, menanyakan resep keberhasilannya, bahkan berharap bisa bekerja sama. Ruli menanggapi semuanya dengan rendah hati. Namun yang paling mengejutkan, ayah Ratna akhirnya menghampirinya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ruli, maafkan saya. Dulu saya buta hati, menilai orang hanya dari harta dan status. Saya tidak pernah menyangka kau akan jadi seperti ini." Ruli menatapnya dalam, lalu tersenyum tenang. "Pak, saya sudah lama memaafkan. Hinaan Bapak dulu memang menyakitkan, tapi justru itu yang membuat saya bertekad lebih keras. Kalau bukan karena itu, mungkin saya tidak akan sampai di titik ini." Ayah Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala di hadapan pemuda yang dulu pernah ia anggap rendah. 10 tahun lalu, Ruli pergi dengan luka. Kini ia kembali dengan kejayaan. Namun berbeda dari yang banyak orang kira, ia tidak membawa dendam atau kesombongan. Ia datang dengan ketulusan, dengan hati yang telah ditempa kesabaran, dan dengan jiwa besar yang mampu memaafkan. Di kamarnya malam itu, Ruli menatap langit-langit sambil merenung. Hidup ini memang penuh kejutan. Dulu aku dianggap sampah. Sekarang aku kembali dengan nama harum. Tapi semua ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang pembuktian, tentang bagaimana hinaan bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Ia menghela napas panjang,
lalu tersenyum. Perjalanan ini belum berakhir. Masih ada mimpi-mimpi yang harus aku wujudkan. Dan dengan hati penuh syukur, Ruli pun menutup matanya malam itu, bersiap menyongsong hari esok dengan semangat baru. Malam itu, setelah acara di balai desa, hati Ruli masih bergetar. Bukan karena sambutan hangat orang-orang yang kini menghormatinya, melainkan karena tatapan singkat yang tak sengaja ia bagi bersama Ratna. 10 tahun, dan bayangan perempuan itu masih menyimpan bekas di sudut hatinya. Di kamarnya yang kini jauh lebih layak daripada kos sederhana yang dulu, Ruli termenung. Ia memikirkan bagaimana waktu bisa mengubah segalanya. Ratna, gadis yang dulu dipuja banyak pemuda karena kecantikannya, kini terlihat lebih dewasa, anggun, namun ada sorot mata yang berbeda, sorot mata yang menyimpan penyesalan. Apakah Ratna bahagia dengan hidupnya sekarang? Pertanyaan itu berulang kali menghantui pikirannya. Beberapa hari setelah acara itu, kabar pun beredar di desa. Ruli mendengar bahwa keluarga Ratna sudah tidak sekuat dulu. Bisnis ayahnya merosot, beberapa aset dijual, dan gaya hidup mewah mereka perlahan hilang. Ratna, yang dulu selalu tampil dengan pakaian bermerek, kini lebih sering terlihat sederhana. Namun bagi Ruli, itu bukan bahan ejekan. Ia tahu hidup selalu berputar. Hari ini di atas, esok bisa di bawah. Ia pernah merasakan pahitnya berada di titik terendah, maka ia tidak ingin menghakimi ketika orang lain mengalaminya. Suatu sore, ketika Ruli sedang meninjau pembangunan mushola di desa, Ratna tiba-tiba datang. Penampilannya sederhana, kebaya putih, bawahan batik, tanpa perhiasan mencolok. Wajahnya sedikit canggung, namun senyumnya tetap sama, senyum yang dulu membuat hati Ruli bergetar. "Assalamualaikum, Ruli," sapa Ratna dengan suara lembut. Ruli menoleh, sedikit terkejut. "Waalaikumsalam, Ratna. Sudah lama tidak bertemu." Ratna tersenyum, meski ada getir di baliknya. 10 tahun, ya? Waktu benar-benar cepat. Mereka duduk di bangku kayu dekat mushola yang sedang dibangun. Untuk pertama kalinya sejak kejadian lamaran yang berakhir pilu, mereka berbicara panjang. Ratna menunduk, suaranya lirih. "Aku masih ingat hari itu, Ruli. Hari ketika kau datang melamarku. Aku ingin berkata ya, aku ingin melawan ayahku. Tapi aku terlalu lemah. Aku memilih diam, dan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupku." Ruli terdiam sejenak. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma semen dan kayu dari pembangunan. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ratna, jangan salahkan dirimu. Aku tahu situasi saat itu sulit untukmu. Aku pun sadar, aku datang dengan tangan kosong, tanpa apa-apa. Wajar jika keluargamu menolak." Air mata Ratna menetes. "Tapi mereka tidak hanya menolakmu, mereka menghina. Dan aku tidak melakukan apa-apa untuk membelamu. Padahal hatiku memilihmu, Ruli." Ruli menatapnya, kali ini dengan sorot mata penuh ketenangan. "Mungkin begitulah takdir bekerja. Jika dulu kau ikut denganku, mungkin aku tidak akan punya kekuatan sebesar ini untuk bangkit. Luka itu membuatku bertekad. Jadi, jangan sesali terlalu dalam." Pembicaraan sore itu membuka kembali luka lama, tapi juga menghadirkan pemahaman baru. Ratna menatap Ruli dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah begitu jauh melangkah, Ruli. Aku bangga padamu. Kau membuktikan pada dunia bahwa hinaan tidak bisa menghentikanmu." Ruli tersenyum kecil. "Semua ini bukan hanya tentang membuktikan pada orang lain, Ratna. Lebih dari itu, ini tentang membuktikan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa keluar dari jurang kemiskinan, bahwa aku bisa membuat ibuku bahagia." Mereka terdiam sejenak.
Ada ruang hening yang seakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Beberapa hari berikutnya, kabar pertemuan itu menjadi bahan bisik-bisik warga desa. Banyak yang bertanya-tanya apakah cinta lama itu akan bersemi kembali. Namun Ruli tidak larut dalam gosip. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, meski dalam hati ia tahu perasaan terhadap Ratna tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, Ratna datang ke rumah Ruli bersama ibunya. Mereka membawa makanan kecil, dan suasana pertemuan itu terasa hangat. Ibunya Ruli menyambut dengan ramah, meski ia tahu betul betapa pedihnya hati putranya dulu akibat keluarga Ratna. Di ruang tamu, Ratna berbicara pelan. Aku tahu banyak orang berharap kita bisa bersama. Tapi aku tidak ingin datang hanya karena itu. Aku ingin meminta maaf, Ruli, dari lubuk hatiku yang paling dalam. Ruli menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku sudah memaafkan sejak lama, Ratna. Luka itu memang dalam, tapi tanpa luka itu, mungkin aku tidak akan jadi seperti sekarang. Air mata Ratna kembali menetes. Ia merasa lega, sekaligus hancur, karena hatinya masih menyimpan cinta untuk Ruli. Cinta yang kini mungkin sudah tidak bisa diwujudkan. Malam itu, setelah mereka pulang, Ruli duduk termenung di beranda rumah bersama ibunya. Sang ibu bertanya lembut, "Nak, apakah hatimu masih untuk Ratna?" Ruli tersenyum tipis. "Entahlah, Bu. Hati ini memang pernah jatuh padanya. Tapi sekarang aku sadar, cinta bukan hanya tentang perasaan. Cinta juga tentang siapa yang setia menemani kita berjuang dari awal. Ratna tidak salah, tapi mungkin dia bukan takdirku." Ibunya menatap putranya dengan bangga. "Kau sudah tumbuh menjadi lelaki bijak, Ruli." Itu yang membuat ibu bersyukur. Hari-hari setelah itu, Ruli dan Ratna tetap berhubungan baik, tapi tidak pernah melampaui batas. Mereka berbicara sebagai sahabat, saling mendoakan, saling menghormati. Ratna tetap memendam rasa, tapi ia tahu, kehidupan sudah menuntun mereka ke jalan masing-masing. Dan bagi Ruli, pertemuan kembali dengan Ratna bukanlah tentang menghidupkan kembali cinta lama, melainkan tentang menutup luka lama dengan damai. Tentang berdamai dengan masa lalu, memaafkan, dan melangkah maju tanpa beban dendam. Di akhir pertemuan mereka suatu sore, Ratna berkata dengan lirih, "Ruli, meski kita tidak bisa bersama, aku selalu mendoakanmu. Kau layak mendapat kebahagiaan yang jauh lebih besar." Ruli tersenyum tulus. "Terima kasih, Ratna. Aku juga mendoakanmu. Semoga kau menemukan kebahagiaanmu sendiri." Mereka berjabat tangan, dan di balik genggaman itu, keduanya tahu, cinta yang pernah ada akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Namun kini, cinta itu berubah wujud, menjadi kenangan, menjadi pelajaran, dan menjadi kekuatan untuk melangkah ke masa depan. Hari-hari di desa setelah pertemuan kembali dengan Ratna berjalan penuh keheningan yang menenangkan. Ruli sering duduk di teras rumah ibunya, memandangi langit sore yang dihiasi cahaya jingga. Suasana damai itu membuatnya semakin merenung tentang perjalanan hidup yang telah ia tempuh. Namun ia tahu, ada satu babak yang belum sepenuhnya selesai, hubungan dengan keluarga Ratna. Meski ia sudah bertemu Ratna dan berbicara dengan lembut, masih ada jarak yang terasa. Bukan jarak fisik, melainkan jarak hati yang ditinggalkan oleh luka penghinaan di masa lalu. Ruli tidak lagi menyimpan dendam, tetapi bayangan hinaan kasar dari ayah Ratna 10 tahun lalu masih jelas diingatannya. Kata-kata itu menusuk, "Kuli miskin seperti kamu tidak pantas meminang anak pejabat." Luka itu seakan terpatri dalam hati, meski ia sudah membalutnya dengan kesuksesan. Suatu pagi, saat Ruli tengah meninjau proyek jalan desa yang ia bantu biayai, seorang anak kecil berlari menghampiri. "Mas Ruli, ada orang yang mencari di rumah."
katanya sambil terengah. Ruli segera kembali. Sesampainya di depan rumah, ia terkejut mendapati ayah Ratna berdiri di sana bersama istrinya. Wajah lelaki itu tidak lagi angkuh seperti dulu. Rambutnya mulai memutih, garis keriput menandai usia, dan tatapannya penuh kerendahan hati. "Assalamualaikum, Ruli," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam, Pak," jawab Ruli, datar namun sopan. Suasana sempat canggung. Ibunya Ruli keluar, menyambut dengan ramah, dan mempersilakan tamu masuk. Di ruang tamu, keheningan panjang melingkupi mereka sebelum akhirnya ayah Ratna bicara. "Ruli, aku tahu aku orang yang paling bersalah padamu. 10 tahun lalu aku menghina, merendahkanmu, bahkan meremehkan niat baikmu. Aku buta hati karena kesombongan. Kini aku datang bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk meminta maaf." Suasana hening. Ruli menatap wajah orang tua itu lama, mengingat kembali malam penuh penghinaan yang dulu membuatnya pulang dengan hati hancur. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ayah Ratna melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku salah menilai manusia hanya dari harta dan status. Aku tidak melihat ketulusanmu, kerja kerasmu, dan keberanianmu. Kini, setelah melihat siapa kau sekarang, aku malu pada diriku sendiri. Aku datang ke sini hanya dengan satu tujuan, memohon maaf darimu." Istri ayah Ratna ikut menunduk. "Maafkan kami, Ruli. Kami dulu terlalu sombong." Ruli menarik napas panjang. Hatinya berkecamuk. Bagian dirinya yang pernah terluka ingin mengatakan, maaf tidak cukup. Namun sisi lain dari dirinya, yang telah ditempa perjalanan panjang, ingin membalas dengan kebesaran hati. Akhirnya, ia berkata dengan tenang, "Pak, Bu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan dulu memang menyakitkan. Saya pulang malam itu dengan hati yang hancur. Tapi justru luka itu yang membuat saya bertekad bangkit. Kalau bukan karena hinaan itu, mungkin saya tidak akan berada di sini sekarang." Air mata menetes di pipi ayah Ratna. "Kau terlalu mulia, Ruli. Aku benar-benar menyesal." Ibunya Ruli yang sejak tadi diam akhirnya bicara. "Pak, Bu, manusia memang tempatnya salah. Yang terpenting sekarang, kita bisa saling memaafkan. Hidup ini singkat. Jangan sampai kita terus membawa beban masa lalu." Ruli mengangguk. Ia menatap kedua orang tua Ratna dengan penuh ketulusan. "Saya sudah memaafkan sejak lama. Saya tidak pernah lagi menyimpan dendam. Luka itu kini berubah jadi pelajaran. Jadi, Bapak dan Ibu jangan merasa rendah diri di hadapan saya. Kita sama-sama manusia." Suasana menjadi haru. Ayah Ratna menunduk, lalu menggenggam tangan Ruli erat. "Terima kasih, Ruli. Kau bukan hanya berhasil secara dunia, tapi juga berhasil mengalahkan egomu. Itu yang membuatmu lebih mulia daripada kami." Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar tentang keluarga Ratna yang datang meminta maaf tersebar di desa. Banyak orang kagum pada Ruli yang mau membuka pintu maaf. Sebagian bahkan berkata, orang lain mungkin akan balas dendam, tapi Ruli memilih memaafkan. Pantas saja ia makin diberkahi. Namun Ruli tidak menginginkan pujian. Baginya, memaafkan adalah cara untuk menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Ia tahu, jika ia masih menyimpan dendam, kesuksesannya tidak akan pernah lengkap. Beberapa waktu kemudian, Ratna sendiri datang ke rumah Ruli. Ia membawa sebuket bunga melati putih. "Ini untuk ibumu," katanya sambil tersenyum. Di ruang tamu, Ratna bicara dengan lirih, "Aku mendengar orang tuaku datang ke sini. Terima kasih, Ruli, sudah mau memaafkan mereka. Aku tahu itu tidak mudah." Ruli tersenyum tenang. "Ratna, hidup ini singkat. Kalau kita terus memelihara luka,
kita sendiri yang akan menderita. Maaf bukan untuk mereka saja, tapi juga untuk diriku sendiri, agar aku bisa melangkah tanpa beban. Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Kau benar-benar berbeda, Ruli. 10 tahun lalu, kau hanya pemuda sederhana. Kini bukan hanya sukses, tapi juga berhati besar. Malam itu, ketika Ruli kembali duduk di beranda rumahnya, ia menatap langit penuh bintang. Dalam hati ia berbicara kepada dirinya sendiri. Dulu aku pergi dengan luka, sekarang aku kembali dengan maaf. Aku sadar, kesuksesan sejati bukan hanya soal harta dan kemewahan. Kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu memaafkan mereka yang pernah menyakiti kita, tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Ia tersenyum, lalu memejamkan mata. Beban lama yang selama ini menghantui akhirnya benar-benar terangkat. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Ruli dan keluarga Ratna berangsur membaik. Mereka saling berkunjung, saling menyapa, bahkan bekerja sama dalam beberapa kegiatan desa. Orang-orang melihat betapa indahnya ketika luka masa lalu disembuhkan oleh ketulusan dan maaf. Dan Ruli semakin yakin bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya ditulis untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menginspirasi orang lain. Pagi itu di desa terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menyinari jalanan berdebu, pepohonan bergoyang pelan diterpa angin, dan udara membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ruli berjalan perlahan menuju proyek pembangunan balai desa yang ia dan timnya tengah kerjakan. Ia bukan lagi pemuda miskin yang bekerja tanpa arah. Kini ia adalah pengusaha sukses yang disegani, dengan ribuan cerita tentang jatuh bangun yang membentuk karakternya. Namun, kesuksesan itu tidak membuatnya sombong. Ruli tetap sederhana, tetap menolong orang-orang di sekitarnya, dan tetap menjaga hati yang penuh rasa syukur. Hari ini, ia merasa damai. Ia menatap rumah ibunya di kejauhan, lalu menatap ke arah jalan desa yang dulu ia lalui sebagai kuli bangunan. Kenangan pahit dan manis bersatu dalam satu garis waktu yang panjang, mengajarkannya arti perjuangan, kesabaran, dan ketekunan. Selama 10 tahun terakhir, Ruli telah membuktikan banyak hal, kepada dirinya sendiri, kepada ibunya, bahkan kepada dunia bahwa mimpi besar bisa diraih meski berasal dari nol. Ia membangun perusahaan konstruksi dari proyek-proyek kecil, hingga kini menangani pembangunan gedung, perumahan, dan fasilitas publik. Reputasinya sebagai pengusaha yang jujur dan pekerja keras membuat banyak orang menghormatinya. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang selalu membayangi hatinya. Ratna, gadis yang dulu menjadi pusat hatinya, kini berada di mana? Beberapa minggu sebelumnya, Ruli dan Ratna sempat bertemu kembali. Mereka berbicara sebagai sahabat, saling menghormati, dan Ratna bahkan datang bersama keluarganya untuk meminta maaf atas luka lama. Hati Ruli lega. Ia tahu bahwa luka masa lalu telah sembuh, dan ia tidak lagi membawa dendam. Meski begitu, ia sadar bahwa cinta bukan lagi prioritas. 10 tahun lalu, ia pergi dengan hati hancur karena hinaan, dan kini ia kembali dengan kesuksesan. Tetapi ia memilih untuk fokus pada hidupnya sendiri, pada wanita yang selalu setia mendukungnya sejak awal perjuangan. Istri yang sederhana, sabar, dan penuh cinta. Istri Ruli, Sari, duduk di sampingnya saat mereka meninjau proyek balai desa. Sari bukan perempuan yang mewah, namun hatinya tulus. Ia selalu ada di sisi Ruli ketika ia jatuh dan bangkit, ketika ia tertipu, ketika semua orang meragukannya. Hari ini, Sari tersenyum melihat Ruli tersenyum puas atas progres proyek yang berjalan lancar. "Kita berhasil, Mas," kata Sari lembut.